Nah, kalau dengan Pak Harto, bahkan anak saya yang pertama dan yang kedua yang memberi nama Pak Harto. Oh gitu, anaknya Iya. Pak Seto yang pertama dan Iya, kedua? ya, jadi memang kemudian saya pernah waktu itu salah satu kenangan juga, saya membuat ide tentang Istana Anak Indonesia sebagai Children Center. Lalu itu saya ketik sendiri, lalu saya kirim, saya antar sendiri ke Cendana. Punya kenangan nggak sih Kak sama kepala negara itu yang berkesan gitu, Kak Seto? Iya, punya juga ya. Pertama dengan Pak Bung Karno ya. Saya ketemu beliau waktu saya umur 7 tahun. Nah, waktu itu diperkenalkan juga oleh kakek saya yang dapat penghargaan dari Bung Karno karena beliau penemu padi unggul gitu. Beliau datang ke kota kami. Nah, kemudian dikenalkan, ini cucu saya yang kembar gitu. Kamu siapa namanya? Seto. Ini Kresno. Loh, Seto itu kan harusnya putih, artinya putih kan. Iya. Kamu kenapa nggak putih kulitnya? Karena saya nakal kan sering panas banget, jadi ya hitam lah gitu ya. Jadi, tapi beliau bercanda gitu, saya ketawa gitu. Lalu dikepegang kepalanya gitu. Jadi itu kenangan sangat indah juga ya. Nah, kalau dengan Pak Harto, bahkan anak saya yang pertama dan yang kedua yang memberi nama Pak Harto. Oh gitu, anaknya Pak Seto yang pertama dan kedua? Iya, jadi memang kemudian saya pernah waktu itu salah satu kenangan juga, saya membuat ide tentang Istana Anak Indonesia sebagai Children Center. Lalu itu saya ketik sendiri, lalu saya kirim, saya antar sendiri ke Cendana. Ya, saya nggak kenal beliau orang besar, siapa sih saya gitu. Diterima oleh petugas di depan gitu. Ini mohon maaf, ini buat Ibu Tin. Gitu, nggak sampai satu hari kemudian kalau nggak salah, saya ditelepon karena saya tulis teleponnya, saya ditelepon, ini Kak Seto, ya bisa menghadap Ibu nanti jam 11 kalau nggak salah gitu. Dengan Ibu siapa? Ini Ibu Tin Soeharto nih gitu. Yang telepon itu Pak? Iya, bukan yang telepon ajudan. Oh ajudannya. Gitu. Iya. Oh baik, di Jalan Cendana, iya gitu. Wah, saya pakai baju yang serapi mungkin ya. Itu dipanggil beliau tuh. Ini, kamu punya ide ini gitu. Iya Bu, gitu. Ini supaya anak-anak Indonesia mendapatkan tempat. Makanya saya sebut Istana Anak-anak Indonesia. Jadi semacam Children Center itu ada tiga pusat. Ada pusat teknologi supaya mengembangkan kemampuan teknologi kan masa depan penuh dengan teknologi. Kemudian pusat bermain karena dunia anak bermain, dan pusat kebudayaan. Jadi di situ juga saya ini kan koleksi-koleksi dari para tokoh pecinta anak. Ya. Waktu itu ada misalnya Ibu Sud, kemudian ada Pak Dal. Pak Dal itu pencipta lagu waktu itu salah satu zaman dulu lah gitu ya. Nah, pokoknya tokoh-tokoh anak ini supaya dikoleksi di situ sehingga anak tahu pahlawan-pahlawan anak-anak ini gitu. Akhirnya diterima baik gitu. Bisa nggak coba bikin juga desainnya segala macam. Langsung gitu. Diminta sama Bu Tin itu langsung ini Pak. Iya, langsung dapat saya nggak menyangka begitu. Kaget juga ya berarti ya Kak. Nah, setelah itu pun bahkan kemudian saya gambar asal-asalan ya, coret-coret begitu. Waktu terima juga beliau tertawa itu. Ini bagaimana? Tapi sebenarnya saya meniru agak seperti Disneyland gitu. Yang mungkin sekarang di Taman Mini kan agak mirip juga istana anak menjulang tinggi itu. Nah, akhirnya sudah sering diajak rapat, akhirnya saya diputuskan diutus ke 3 negara waktu itu. Kak Seto, kemana aja tuh? Ke Amerika, ke Jepang, dan ke Korea Selatan. Untuk mempelajari berbagai children center seperti yang saya idekan itu. Gitu. Nah, akhirnya saya ingat tahun 83 kalau tidak salah ya, itu diresmikan itu, dan itulah juga dengan Pak Harto. Terus sayang fotonya saya tidak ini, mungkin di istana ada fotonya ya. Tapi saat itu saya Ibu Tin dan Pak Harto itu sambil menggandeng cucunya, saya juga menggandeng cucu beliau jalan begitu. Itu kenangan saat itu ya. Bahkan kemudian beberapa kali juga beliau memberikan pesan-pesan sampai saya tahun 80
87 kalau ya, itu saya mendapatkan penghargaan orang muda berkarya Indonesia yang diserahkan langsung oleh Pak Harto ke saya. Sebagai, artinya kategorinya di bidang pendidikan anak-anak. Gitu. Itu kenangan bersama Pak Harto dan Ibu Tin ya? Ya, kemudian yang berikutnya dengan Pak Habibie. Nah, Pak Habibie pada waktu beliau merayakan Hari Anak Nasional di Istana, saya mengajukan ide Presiden mendongeng. Gitu. Terus? Dan waktu saya ajukan ke Pak Harto, waktu itu kurang disetujui oleh staf waktu itu ya. Wah, Pak Harto suruh mendongeng. Waktu itu siapa lu kau berani ide itu sudah Kaseto sampaikan eranya Pak Harto? Sudah, ya, tapi waktu itu kan diseleksi juga kan. Aduh, jangan. Dianggap kurang pas pidato, ya. Tapi waktu Pak Habibie akhirnya beliau berkenan. Boleh. Iya. Bahkan saya ajak dolanan main itu ular naga panjangnya terus berobos gitu. Itu ada Pak Habibie dan Ibu. Ya. Ibu Ainun. Ibu Ainun Habibie ya. Udah senang waktu itu. Kemudian ya, salah satu kenangan itu anak saya yang ketiga ulang tahunnya sama dengan ulang tahunnya Pak Habibie juga. Gitu. Ya. Jadi itu kenangan indah, dan dia sampai sekarang punya fotonya yang berdekatan dengan Pak Habibie. Gitu. Ada fotonya itu. Ya. Itu. Lalu yang ketiga adalah Gus Dur ya. Dengan Gus Dur. Nah, Gus Dur itu juga kenangan indah sekali waktu itu. Kami sama-sama pembicara di suatu acara suatu acara yang cukup sensitif begitu. Waktu itu ada kasus masalah yang cukup sensitif, masalah agama. Jadi ada penutupan sekolah Kristen begitu, sehingga tidak bisa masuk karena harus melingkar dan sebagainya. Pendek kata itu sempat ramai, lalu kita berbicara di situ. Nah, saya juga sedih waktu itu. Tapi ini deh, Gus Dur sudah selesai sebagai presiden karena pada waktu itu belum sempat merayakan Hari Anak Nasional, beliau sudah harus turun. Udah diganti sama Bu Mega ya? Ya, karena situasi politik juga waktu itu kan. Nah, setelah itu saya sempat bersama-sama untuk seminar bersama dengan beliau. Nah, waktu itu mungkin Gus Dur terlalu keras menyampaikan itu, justru masa yang ada itu sampai menghujat beliau gitu. Sampai pokoknya sampai kemudian diselamatkan oleh ajudan beliau juga. Terus sampai saya kemudian bilang, Bapak Ibu, mohon ingat beliau kan mantan presiden, beliau kan juga pemimpin kita. Ya, tapi nggak usah pokoknya gitu. Aduh, saya sedih sekali, tapi saya sangat hormat sekali sehingga setiap acara kalau memperingati haulnya saya selalu hadir. Dan juga selalu diundang juga begitu ya. Jadi pokoknya saya sekali sangat respect lah dengan beliau. Iya, Kak. Gus Dur, dan kemudian dengan Ibu Mega. Nah, dengan Ibu Mega ini saya punya fotonya pada waktu sama-sama di Mapram. Beliau waktu itu sempat masuk fakultas psikologi juga. Di UI juga sempat masuk? Di UI ya. Artinya beliau sebelumnya sudah pernah kuliah mungkin di Unpad kalau tidak salah. Terus mungkin sempat ada masalah politik sehingga harus keluar. Kemudian sempat mendaftar lagi di UI. Nah, di Mapram sama-sama. Nah, fotonya bersebelahan dengan saya juga. Itu selalu ini. Jadi ya pokoknya sebagai ini sama-sama lah, ya sama-sama Mapram. Tapi kemudian pernah pada suatu waktu saya menjadi panelis waktu itu kalau calon presiden. Nah, saya pernah menyampaikan usulan waktu itu kepada Pak SBY dan Ibu Mega waktu itu. Apakah tidak berminat untuk di dalam kabinetnya ini ada kementerian yang mengurusi anak-anak gitu. Nah, memang pada zaman zaman Ibu Mega waktu itu beliau sempat menyatakan, wah kelihatannya kok belum mungkin itu gitu. Tapi pada waktu saya jadi panelis kepada Pak SBY, beliau mengatakan itu mungkin ya, mungkin nanti akan dipadukan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan waktu itu.
Makanya lahir ya, hari ini akhirnya, ada. Ya, jadi zaman Pak SBY ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu salah satu idenya dari masukan dari Kaseto. Iya. Sebetulnya waktu itu cukup banyak masukan, tapi pas saya jadi panelis itu yang saya sampaikan langsung kepada Pak SBY dan alhamdulillah direalisir betul-betul gitu. Memang sempat pada periode berikutnya saya harapkan waktu itu kan sementara kan. Saya harapkan dipisahkan. Iya. Jadi tidak digabung dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena kalau itu seolah-olah masalah anak itu hanya tugasnya ibu saja. Padahal itu harusnya tugasnya ayah juga. Tapi ya ternyata sampai sekarang masih jadi satu. Tapi saya mengharap suatu saat betul-betul kementerian sendiri perlindungan anak ini betul-betul mandiri. Begitu. Kalau dengan yang sekarang, Kaseto ada dengan Pak Jokowi kenangan? Iya, kalau dengan Pak Jokowi mungkin ini foto-foto banyak ya di tempat-tempat daerah bencana. Saya selalu ada pas Pak Jokowi juga hadir. Bahkan juga saya pernah itu waktu menghadap di istana itu yang saya mencanangkan kami mempunyai program Gernas Sasana, Gerakan Nasional Saya Sahabat Anak. Nah, pernah beliau juga menanyakan, manggil khusus ke saya waktu itu. Kak, manggil saya juga Kak juga ya. Kenapa sih anak zaman now kok kecanduan gadget? Gitu. Nah, itu Nah, saya bilang ya, karena anak-anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Jadi, semua kan dari mulai bicara saja meniru ayah ibunya kan. Bisa bicara, kemudian senyum, apapun meniru gitu. Jadi, kalau anak nggak boleh main gadget, tapi di sampingnya ayah dan bundanya main gadget, ya itu anak-anak juga menjadi meniru kecanduan lama-lama. Jadi ya harus ada modelnya ya ayah ibu, yaitu ya bergeraklah, bermain. Nah, saya mohon apakah Bapak Presiden berkenan menjadi model nasional, saya bilang gitu. Jadi kalau bisa nanti pada waktu itu Hari Pendidikan Nasional, Bapak Presiden bersama dengan beberapa menteri bermain dolanan dengan anak-anak, dengan ratusan anak, sekitar ada 800 anak kalau nggak salah di halaman samping Istana Merdeka. Itu akhirnya harusnya 2 Mei, kebetulan agak mundur karena beliau menerima ada tamu negara, jadi tanggal 4 Mei. Nah itu di sini juga ada gambarnya. Saya mohon Pak Presiden ya main engklek, gobak sodor, main egrang. Permainan zaman dulu banget itu ya. Permainan tradisional, karena permainan tradisional itu yang bergerak gitu. Karena juga membuat anak cerdas secara fisik, tapi juga cerdas emosional, kemudian cerdas moral karena ada aturan-aturan. Kalau jadi ya harus mau jadi, misalnya harus mengejar dan sebagainya begitu. Dan beliau setuju. Waktu itu dengan 4 menteri, yaitu Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Pendidikan, waktu itu masih Pak Muhadjir, kemudian Menteri PMK, Ibu Puan Maharani. Ya, itu dan cukup ramai. Nah, setelah itu disusul ada 2 gubernur, Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, dan kemudian Gubernur NTB, Pak Zulkifli. Beliau akhirnya juga dolanan dengan anak-anak begitu. Nah, kita harapkan itu dilanjutkan ke para bupati wali kota, nanti terus camat, lurah, RT RW, akhirnya ayah dan bunda sahabat anak. Gitu.